Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 bersama saya, Itsna Duryati Mahmudah. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah materi terakhir pada bab 1, yaitu nilai mutlak. Sebelumnya untuk anak-anak kelas 10 bahasa, 10 IPS 1 sampai dengan 10 IPS 4, silahkan tinggalkan komen nama kelas dan nomor absen. Saya ingin tahu sebenarnya kalian menonton video ini atau tidak gitu ya. Nah, langsung saja mari kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu tentang bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 3 bentuk di sini yang akan kita bahas. Untuk bentuk yang pertama yaitu mutlak Fx lebih besar dari C, mutlak Fx lebih besar sama dengan C, mutlak Fx kurang dari C, mutlak Fx kurang dari sama dengan C. Untuk bentuk yang kedua yaitu mutlak Fx lebih besar dari mutlak Gx, mutlak Fx lebih besar sama dengan mutlak Gx, mutlak Fx kurang dari mutlak Gx, dan yang terakhir ada mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak Gx. Dan bentuk yang ketiga yaitu mutlak Fx lebih besar dari Gx, mutlak Fx lebih besar sama dengan Gx. Yang ketiga ada mutlak Fx kurang dari Gx, dan yang keempat ada mutlak Fx kurang dari Gx. Dimana di sini C-nya itu merupakan bilangan real dan F ataupun Gx-nya merupakan fungsi dalam variabel X. Jadi di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu ruas kirinya mutlak sedangkan ruas kanannya adalah satu bilangan real. Bentuk yang kedua adalah di kedua ruasnya terdapat tanda mutlak, dan bentuk yang ketiga salah satu ruasnya mutlak dan ruas yang lainnya tidak punya mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan ada mutlak X adalah nilai mutlak X dan A adalah suatu bilangan real. Di sini ada 2. Jika mutlak X kurang dari sama dengan A, maka hasilnya adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Dan yang kedua, jika mutlak X itu lebih besar sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Mari kita bawa konsep tersebut kepada fungsi nilai mutlak. Nah, maka jadinya seperti ini. Misalkan Fx suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak Fx sebagai berikut. Jika mutlak Fx itu kurang dari sama dengan A, maka hasilnya negatif A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan A. Dan jika mutlak Fx lebih dari sama dengan A, maka Fx itu kurang dari sama dengan negatif A atau Fx lebih dari sama dengan A. Nah, langsung saja mari kita lihat penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk 1. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama ada mutlak negatif 3x plus 2 lebih dari 8. Yang kedua atau yang B ada mutlak x min 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Yang harus kita ingat adalah definisi dari fungsi nilai mutlak tadi, di mana jika mutlak Fx itu kurang dari A, maka hasilnya adalah min A kurang dari sama dengan Fx kurang dari A. Yang kedua, jika mutlak Fx lebih dari
sama dengan A, maka Fx kurang dari sama dengan negatif A atau Fx lebih dari sama dengan A. Kita coba lihat bentuk yang pertama dulu. Bentuk yang pertama ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti kita gunakan yang A atau yang B? Kita gunakan yang B. Nah, yang ini mutlak Fx lebih dari A, maka Fx kurang dari sama dengan negatif A atau Fx lebih dari sama dengan A. Berarti akan ada dua bentuk, yang satu negatif, yang satu positif, yang satu gunakan lebih kecil, yang satu digunakan lebih besar. Nah, ada negatif 3x plus 2 kurang dari negatif 8. Dan yang kedua, negatif 3x ditambah 2 lebih dari 8. Oh iya, di sini mengikuti ya. Kalau nanti di sini ada tanda sama dengannya, ya berarti di sini harus ada tanda sama dengannya. Sedangkan ini kan tidak ada tanda sama dengan, maka di sini juga mengikuti tidak ada sama dengannya. Coba kita lihat yang pertama dulu, cara menyelesaikannya. Negatif 3x ditambah 2 kurang dari negatif 8. Maka 2-nya ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi hasilnya apa? Negatif 2 kalau kita pindah ruas. Nah, seperti ini. Min 3x kurang dari negatif 8 kurang dari 2. Negatif 8 kurang dari 2 berapa? Nah, negatif 10, sama aja kan? Nah, terus bagaimana cara mencari X-nya? Cara mencari X-nya adalah dibagi. Min 10 dibagi dengan negatif 3. Karena pembaginya ini negatif, nah karena dibagi negatif tandanya berubah. Kalau ini tandanya kurang dari, maka berubah jadi apa? Nah, benar sekali, lebih dari. Jadi X lebih dari 10/3 untuk yang kurang dari ini. Sekarang kita pindah ke yang lebih dari. Sama, duanya juga kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi apa? Kalau ini plus dipindah ruas jadi negatif. Seperti ini. Min 3x lebih dari 8 dikurangi dengan 2. Berapa? 6. Min 3x lebih dari 6. Maka X-nya adalah 6 dibagi dengan negatif 3. Nah, coba dilihat ini. 6 dibagi negatif 3. Di sini pembaginya juga negatif, berarti tandanya akan berubah jadi lebih kecil. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Berarti X kurang dari negatif 2. Ini untuk soal yang A. Jadi penyelesaiannya adalah, atau HP-nya adalah himpunan penyelesaian X di mana, nah ini bacanya X di mana X itu kurang dari negatif 2, kurang dari negatif 2, atau X lebih dari 10/3. Nah, sekarang kita bahas yang B, di mana di sini mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2. Kurang dari berarti pakai yang mana? Yang A ya. Jika mutlak Fx kurang dari A, maka min A kurang dari sama dengan Fx kurang dari A. Berarti ini nulisnya gimana? Nah, seperti ini. Berarti yang tengah adalah Fx-nya, X min A, yang sebelah kanan kirinya adalah yang ini, duanya. Yang depan tinggal kita tambahin negatif saja. Nah, ini akan kita buat menjadi yang tengah ini tinggal X-nya aja. Biar tinggal X-nya aja berarti harus gimana? Karena ini min 1, biar jadi 0 harus ditambah dengan 1. Kalau tengah ditambah dengan 1, maka kanan kirinya juga harus ditambah dengan 1. Nah, seperti ini. Min 2 ditambah 1 berarti negatif 1. Kurang dari X kurang dari sama dengan 2 ditambah 1 berapa? 3. Berarti min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, HP-nya penulisannya seperti ini. X di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham untuk
penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pertama. Mudah bukan? Apabila kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang videonya agar lebih paham lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kedua akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan untuk menonton part 2-nya yaitu penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kedua.